طيب فارس تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, dengan rahmatnya kita semua bisa melanjutkan kembali bahasan kita. Ada penuntut ilmu dengan berdasarkan pada kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, dan tentunya telah bersama dengan kita semua Ustaz Fadil Al-Maki. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Tentunya kami doakan semua pecinta sinyal Islam Indonesia yang menyimak juga dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita kemarin telah sampai pada adab yang keempat, Ustaz. Sekarang kita masuk ke adab kelima, insyaallah. Naam. Adab kelima ya. Baik, tafadhal Ferry. Baik, saya bacakan dulu. Adab kelima, hendaknya ia bersabar atas sikap kasar atau akhlak yang kurang baik dari gurunya, dan janganlah yang demikian itu menghalanginya untuk bermulazamah dengannya dan meneladani akidahnya. Hendaknya ia benar-benar memahami bahwa semua perbuatan gurunya yang nampak itu tidaklah seperti yang sebenarnya. Hendaknya ia mulai untuk memberikan uzur dan taubat terhadap sikap keras guru terhadapnya, memohonkan ampunan untuknya, menisbatkan hal-hal yang mulia terhadapnya, dan menjadikan celaan justru untuk dirinya. Masya Allah, baik. Demikian itu semua lebih melanggengkan kecintaannya terhadap guru, lebih menjaga hatinya, dan lebih bermanfaat baginya di dunia dan akhirat. Masya Allah. Ini seru nih hari ini bahasanya Ferry. Maqamul dzalika bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, selawat serta salam kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Hari ini materinya luar biasa bagus nih Fer. Setiap hari bagus. Hari ini bagus, luar biasa bagus dan unik gini. Kita bahas seperti ini, mungkin ada banyak kejadian di lapangan yang selama ini kita tidak tahu bahwa adabnya bukan begini loh, nggak harus begitu loh ternyata. Oh, adabnya mengarahkan kita untuk berbuat seperti ini. Seorang penuntut ilmu hendaknya dia bersabar akan buruknya sikap syekh, akan kerasnya sikap syekh terhadap dia, yang membuat si murid ini kok dosen marah-marah aja ya. Ini kok Ustadz marah aja bawaannya. Syekh saya juga aneh kayak gitu, Fer. Oh gitu, Ustaz. Iya, beliau orang India. Beliau orang India dan ada satu lagi orang Pakistan. Ada syekh yang ngajarin kami kitab hadis, ada juga syekh ngajarin ini Al-Quran, khusus Al-Quran. Beliau pengajar Quran juga di Masjidil Haram, dan Masya Allah, yang kalau orang lihat, ini syekhnya darah tinggi kayaknya ini. Ini syekhnya kenapa ya? Kok ini marah-marah aja? Ada syekh yang saya bersin pun dimarah sama beliau. Bersin kan nggak bisa kita. Nggak bisa ditahan. Pas bersin, beliau marah. Kamu bersin, bukannya dulu keluar dulu sana. Dalam hati kok, kenapa ini kan? Tapi setelah kita pelajari adab, ya memang ada masa-masa syekh itu dalam kondisi beliau sedang ada masalah mungkin, sedang ada keruwetan hatinya. Namanya manusia kan nggak pernah lepas dari ujian, nggak lepas dari dari masalah yang tentunya kalau kita sabar akan menaikkan derajat kita. Tapi kenapa syekh bawaan kok marah aja? Mungkin kalau dalam bahasa kami agak gini, Syekh, kok di tempat saya sering singgung begini. Kayaknya ini terlalu enak sarapannya. Kok banyak sekali kosa-kosa kata yang menarik ini keluar dari mulut kamu. itu sindiran gitu kan. Kalau Ferry seharian ini moodnya nggak bagus gitu. Anda sindir, Fer kayaknya sarapan hari ini bagus ya, sarapannya mewah ya. Ini mulut kamu bagus-bagus semua nih kata-katanya nih keluar nih. Kami jadi berbunga-bunga mendengarnya. Ini kalimat sindiran. Khairan. Ketika kita melihat Syekh bersikap demikian, sahabat kami, para pecinta sejarah Islam Indonesia sekalian, ketika Syekh dalam kondisi beliau mungkin sedang ada masalah, sedang ada kesulitan hidup, hendaknya kita bersyukur. Kenapa? Beliau lagi ada masalah, masih mau ngajar. Beliau masih sedang dalam kesulitan, masih mau ngajar. Beliau sedang mendapat ujian, masih mau ngajar.
mungkin juga ada beberapa syekh yang mengalami masalah rumah tangga. Namanya rumah tangga kan selalu ada masalahnya kan. Mungkin anak beliau sedang susah diingatkan, istri beliau mungkin juga sedang ruwet di rumahnya, dan ketika beliau ngajar, beliau juga dalam keadaan Masya Allah. Tapi para sahabat sekalian perhatikan, obat keruwetan para pengajar ilmu agama, obat masalah bagi sebagian masyayikh itu adalah dengan cara mengajar, Ferry. Oh, termasuk begitu, Anda? Termasuk Anda? Oh. Karena kalau nggak ngajar kayaknya ini masalah makin banyak nih di kepala nih. Tapi kalau ngajar udah buka kitab, Bismillah, wa qala Allah, qala Rasulullah, wa qala ulama, itu kayaknya masalah sementara hilang. Sebentar hilang. Demikian juga untuk penuntut ilmu, Fer. Penuntut ilmu itu lagi banyak masalah ini itu segala macam, udah duduk di depan kitab itu hilang masalah. Setelah nikah, Anda dengan istri LDR, Ferry. LDR-nya bukan Aceh, Bandung, Jakarta, bukan. LDR-nya itu Makkah, Indonesia loh. Ya Allah. Antar negara. Beda time zone. Iya. Satu kesempatan, Syekh Malayan beliau nanya. Beliau sangat memperhatikan murid-muridnya, guru-gurunya, sangat memperhatikan murid-muridnya. Beliau tanya, Fadil, kamu sering nggak ingat ke keluarga istri, sering galau nggak gitu ya, sering ke bawah pikiran sampai nggak mood belajar? Nanti jawab ke Syekh, justru saya kalau lagi buka kitab kayak gini, lagi belajar gini, itu merasa saya belum nikah. Lupa udah nikah gitu, lupa punya istri. Jadi ya asik aja belajar gitu. Abis belajar, oh iya ini punya istri. Nah, nggak ingat. Tapi kalau di rumah, makanya Anda jarang di rumah, Ferry. Waktu setelah nikah itu jarang banget Anda di rumah. Lebih senang main kemana gitu, ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram pun, Anda setoran Al-Quran ke Masjidil Haram dan ke beberapa masyayikh lain, itu jarang naik taksi. Anda sering jalan kaki. Karena jalan kaki banyak yang dilihat sambil murojaah juga kan. Yang lihat jemaah umroh sana sini itu buat hati agak senang, agak happy. Sehingga sebagian pelajar, sebagian pengajar itu dengan menuntut ilmu dan dengan mengajar ilmu, masalah mereka hilang. Jadi ketika kita duduk di majelis ilmu, syekh kita kok kayaknya agak beda hari ini. Kita pegang kitab pun dimarah sama syekh. Kita kerjakan tugas dapat nilai jayid, misalnya jayid mungkin 7 ya di sini ya. Dapat atau B, dapat nilai B aja dimarah sama syekh. Ya syekh, biasanya saya dapat C, syekh kalem-kalem aja kok dapat B, kok malah marah syekh kan? Nah, ada masa-masa kayak gitu? Ada pernah nggak ngalamin gitu masuk kelas dosen kok ada Selalu ada pasti ada dosen yang kayak gitu. Ada dosen kayak gitu ya, yang biasanya beliau tuh humble, tiba-tiba kok agak killer gitu. Tahu-tahu masuk gak ngomong apa-apa kan, diam aja, dingin, buka laptop, terus kita langsung mulai. Nggak tahu, dingin banget loh pokoknya. Nggak ada sapa ini itu segala macam ya. Masih ada yang ngobrol, dimarahin, terus beliau nggak mood ngajar, keluar lagi. Ada sempat nggak mood ngajar, keluar lagi dosennya. Masya Allah. Tapi tentunya kita tidak kembalikan itu ke syekh. Kita kembalikan, mungkin memang waktu itu kitanya kurang adab ya ke syekh. Ada yang ngobrol, ada yang mungkin di kelas. Di kelas kalian pegang HP nggak? Boleh. Kalau kami nggak boleh pegang HP. Di kelas tuh larangan keras banget, nggak boleh pegang. Oh, kami ada juga, Ustaz. Ada beberapa dosen yang dilarang. Ada yang kayak gitu. Kecuali kalau ada pesan tertentu, misal buka kalkulator dan yang lain. Itu juga dengan arahan dosen. Dan instruksi. Allah. Sehingga hal-hal yang dijelaskan di kitab ini tentunya dialami oleh banyak penuntut ilmu. Ferry, ada masa-masa dosennya, kenapa nih ustadznya kok kenapa tiba-tiba? Ya karena namanya masalah kan selalu mengiringi manusia. Yang bersabar akan diangkat derajatnya. Dan ketika syekh ada masalah dan kemudian syekh kok kayak agak beda ngajarnya, kita bersyukur. Dalam keadaan ada masalah pun syekh masih mau ngajar. Lanjutkan Ferry. Tapi itu Ferry, hendaknya kita kembalikan ke diri kita sendiri. Hendaknya kita memberikan i'tizar, kita memberikan uzur terhadap syekh. Oh ini syekhnya mungkin lagi ada masalah. Begini, mungkin sedang begitu. Karena semuanya itu akan memberikan faedah bagi kita untuk lebih memelihara hati kita dan memberikan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Nah, khairan Syekh Ferry. Lanjutkan. Ini sebagian salaf dikatakan mereka bersyair, Ustaz. Bila kamu kasar terhadap dokter, bersabarlah. Oh enggak, sebelumnya. Wa'an ba'di salaf. Man lam yasbir ala zuli ta'lim. Barang siapa yang tidak bersabar untuk... Nah, ini terkenal banget nih. Barang siapa yang tidak bersabar untuk prihatin ketika masa-masa belajar, maka sepanjang usianya akan dipenuhi oleh butanya kebodohan. Baqiya umurahu fi amayatil jahalah. Baqiya umurahu fi amayatil jahalah. Sisa umurnya itu akan dihabiskan dalam keadaan bodoh. Misalnya Ferry, dalam kebodohan. Sekarang nggak mau belajar nahwu dan saraf.
kemudian nikah. Udah nikah makin sempit waktu untuk ngajar. Namanya ya punya istri kan, nggak mungkin malam sibuk dengan kitab. Ya harus ngurus istri juga, harus ngobrol, harus candain, harus gombalin dia juga kan. Nggak bisa lagi belajar. Akhirnya sisa umur antum dari setelah nikah sampai tua nanti nggak bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena nggak mau belajar sebelumnya. Antum nggak mau belajar dengan Ustaz Elfandi, nggak akan bisa memapping kehidupan antum ke depan. Bagaimana yang sesuai dengan sirah, sesuai dengan anjuran agama. Tapi dengan antum mau duduk belajar aja beberapa jam, fadilahnya ke depan antum akan isi kehidupan dengan mapping yang sangat luar biasa. Naam. Ada lanjutannya. Boleh. Dan barang siapa yang bersabar atasnya, maka ia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga di akhir. Iya, Masya Allah. Jadi jalan keluarnya harus dengan sabar. Masya Allah. Apapun kendala yang kita hadapi dalam proses menuntut ilmu, hadapi dengan ya sabar aja, santai aja. Masya Allah, Ferry. Dan ini tadi sebagian mereka bersyair, bila kamu kasar terhadap dokter, maka bersabarlah atas penyakitmu. Tapi kalau kamu kasar terhadap guru, bersabarlah atas kebodohan. Insya Allah. Kalau kita kasar terhadap dokter nggak kasih obat nantinya. Nah, lebih lah sakit kan? Kalau kita nggak mau sabar atas sikap guru kita, maka siap-siap untuk mendapatkan kehidupan dalam kebodohan. Sama berarti kita juga nggak dikasih obat terhadap kebodohan kita saat ini. Iya. Terus sisa hidup kita dalam kebodohan. Ini sindiran di Univer, maka bersabarlah dalam kebodohan. Disuruh sabar dalam kebodohan kan? Tanda petiknya rasakanlah kebodohan di sisa hidupmu. Khairan Ferry. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Di sini Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, naam. Aku menghinakan diriku. Ibnu Abbas. Di kitab aslinya Wa'an Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhu. Ini memang perkataan Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhu, beliau seorang ulama di masa beliau seorang sahabat. Beliau Abdullah bin Abbas, beliau seorang sahabat, beliau dekat dengan Rasulullah dan beliau didoakan langsung oleh Rasulullah. Didoakan agar mampu mentakwilkan Al-Quran dengan doa yang khusus dari Rasulullah SAW. Dan beliau mau bersabar untuk menuntut ilmu. Beliau bertanya kepada para sahabat-sahabat yang tua. Bahkan beliau menunggu gurunya di depan rumah guru, dan gurunya tadi sedang tidur siang. Gurunya sedang tidur, beliau nggak mau beliau bangunkan. Beliau tunggu aja dulu. Begitu sahabat tadi keluar, sepupunya Rasulullah kok ada di sini? Ya kok nggak apa-apa, bangunkan saja. Nggak enak jadinya gurunya. Nggak. Beginilah bagaimana saya memuliakan guru saya. Apa kata beliau, Ferry? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku menghinakan diriku sebagai penuntut ilmu. Zalaltu taliban. Jadi ketika menuntut ilmu beliau menghinakan diri beliau. Maka akhirnya aku mendapatkan kemuliaan dari apa yang Fa'azzaztu matluban. Maka aku kemudian mendapat kemuliaan menjadi orang yang dikejar-kejar oleh orang lain, yang dituntut ilmunya oleh orang lain. Naam. Semasa nonton ilmu, hendaknya kita merendahkan diri di sini, Ferry. Ini bagaimana kita beradab terhadap guru kita. Kita mau untuk bersabar atas segala ketegasan, segala sikap-sikap beliau. Menurut kita kayaknya ini kasar nih gurunya nih. Ini marah-marah aja nih Ustadz ini nih. Kita harus bersabar dan bersyukur. Karena dalam keadaan ada masalah pun beliau masih mau mengajar kita. Dan beliau juga sebelumnya bersyair, sesungguhnya guru dan dokter itu tidak akan memberi nasihat bila keduanya tidak dihormati. Guru dokter nggak akan bisa memberi nasihat kalau kita tidak mau menghormati keduanya. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berkata, dikatakan kepada Sufyan bin Uyainah. Tabi'in ini. Sesungguhnya ada beberapa kaum mendatangi Anda dari penjuru dunia, lalu Anda memarahi mereka. Jadi ada orang yang berkata kepada Sufyan bin Uyainah, ya Sufyan bin Uyainah, ada orang-orang nih, ada kaum yang mendatangi Anda min aqtaril ard, maksudnya dari penjuru dunia. Ini orang datang jauh-jauh loh ini, untuk bukan orang dekat ke beliau. Kemudian bagaimana sikap Sufyan bin Uyainah kepada mereka? Lalu Anda memarahi mereka. Ya, Anda memarahi mereka. Karena orang kasihan melihatnya. Ya Sufyan, ini kasihan anak-anak dari jauh ini datang. Maka dikhawatirkan mereka akan pergi dan meninggalkanmu. Di sini yushiku an yadhhabu. Khawatirnya itu nanti mereka karena dimarahin kabur nantinya kan. Kemudian faqala lil qail. Apa jawaban dari Sufyan bin Uyainah tadi? Kalau begitu mereka itu bodoh semua seperti kamu. Ini gini Fer, yang nanyanya itu sahabat pencinta Islam sekalian, pencinta sinyal Islam Indonesia sekalian. Jadi begini sahabat kami, ada orang yang bertanya ke Sufyan bin Uyainah, ya Sufyan, ini kalau bahasa kita, ente janganlah keras-keras ke mereka. Itu mereka kan anak-anak yang datang dari seluruh penjuru dunia, Sufyan. Kalau ente marah-marahin mereka, nanti mereka kabur loh. Udah
bawa happy aja. Bagaimana ngajar tuh humble, humor, biar mereka betah gitu. Jangan dimarah-marahin, ntar mereka kabur. Itu kalau bahasa kita, sahabat penyerta Sinyal Islam Indonesia. Apa jawaban dari Sufyan bin Uyainah? Kalau begitu mereka itu bodoh semua seperti kamu. Hamka. Bodoh mereka. Bodohnya itu bodoh derajat gitu. Hamka itu. Sama seperti kamu. Jika mereka pergi, maka mereka tidak akan mendapat manfaatnya ilmu hanya karena jeleknya sikapku. Kalau mereka pergi, mereka nggak dapat kemuliaan ilmu, nggak dapat keutamaan ilmu, hanya karena jeleknya sikapku. Lisu'i khuluqi. Masa nggak mau sabar hanya karena ketegasan atau ada sedikit sifat yang mungkin tidak cocok bagi kita dari guru kita. Naam. Wabadu. Selesai? Untuk adab kelima itu. Ya, apa kesimpulannya, Fer? Siapapun guru kita, bagaimanapun dia, namanya manusia itu ada masa-masa mungkin ada kena masalah, dia lagi nggak cocok sarapan paginya, mungkin dia lagi emosian. Iya, bersabarlah atas sikap guru kita. Bagaimanapun killernya, bagaimanapun tegasnya, bagaimanapun skripsi, revisi terus. Memang sih, ya, Pak Dos, emang nggak tahu ya, ini revisi ini capek loh, ini bolak-balik ke fotokopi segala macam gini. Itu kalau kamu lihat di kosan saya kertas semua itu, revisian semua, enak aja conteng-conteng. Hilangkan dari hati kita. Cukup itu di drama-drama aja, jangan di kehidupan kita. Di drama orang-orang yang belum paham tentunya. Jangan sampai kejelekan sikap guru kita menghalangi kita dari kemuliaan ilmu dari guru kita. Jalan keluarnya apa? Bersabar. Lanjut, Fer, ke adab ke-6. Ke adab ke-6 terhadap guru. Hendaknya penuntut ilmu berterima kasih kepada gurunya atas arahan-arahannya terhadap sikap-sikapnya yang baik dan tegurannya atas sikap-sikapnya yang kurang baik. Iya, di sini hendaknya kita selalu bersyukur. Yang tadi kita bilang, Fer, kalau ada guru kita yang mungkin sikapnya kurang cocok sama kita bersyukur beliau mau ngajar dalam keadaan demikian. Di sini kita berterima kasih karena guru tadi mau mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Dan juga mau menasihati kita, mau menegur kita. Di sini wa'ala taubikhihi. Taubikh di sini bagaimana Syekh itu mau menegur kita. Menegur dengan cara taubikh itu dengan cara yang mungkin agak keras cara negurnya. Tapi kita bersyukur. Misalnya antum Ferry kedapatan pacaran sama Ustaz Irfandi misalnya gitu kan, dipanggil di sidang, marahnya luar biasa. Yang kalau misalnya antum di situ Ustaz Irfandi jaraknya dekat, antum udah keluarkan jurus ketiga kayaknya. udah marah, tapi beliau bisa silat juga, ditangkis kayaknya. Beliau sabuk hitam karate. Nah, khairan. Sehingga di sini kalau misalnya beliau guru kita tadi menegur dengan keras, ada murid aneh yang kayak gitu, ada tegur keras juga, Ferry. Bahkan ada yang kita beri SP, kalau begini lagi kami keluarkan dari pesantren. Hendaknya murid ketika guru bersikap keras begitu, berterima kasih. Kenapa? Karena masih mau diperingatin. Kalau enggak, dicuekin. Anda paling takut kalau guru udah nggak peduli sama kita. Ini ada masalah apa nih sebenarnya? Kok guru kayaknya nggak pernah nge-WA kita lagi, nggak pernah kasih nasihat lagi. Kalau ada salah, nggak apa-apa, Syekh. Tegur aja. Lebih enak ditegur oleh Syekh daripada dibiarin. Dulu, Ferry, waktu kami di tahfidz, ada teman saya yang kalau dia sehari nggak setoran, itu Syekh biasa aja nggak ditegur. Didiemin aja. Tapi pas anak lagi ada kendala juga waktu itu, anak pas setoran cuma 1 halaman. Biasa 1 lembar. Anda ingat juz 8 halaman pertama itu. Syekh nggak marah, cuma Syekh manggil kemudian katanya mau cepat selesai. Dalam hati anak lebih enak dipukul kayaknya pakai rotan daripada ditegur di sendiri gitu kan. Tapi happy hati kita. Kenapa? Karena merasa diperhatikan. Ada yang nggak setoran pun nggak setoran, nggak, ya udah yang lain. Malah nggak enak ya. Yang lain maju sini, dia nggak setoran. Dibiarin gitu. Peduli lagi gurunya. Kayak ya udah deh cepetan kamu keluar dari sini, bosan nih. Khairan insyaallah. Wa ba'du awala teguran tadi terhadap atas kekurangannya, terhadap rasa malasnya, atas kekurangannya atau atas sikap-sikap lainnya yang pantas untuk diarahkan, ditegur, dibimbing dan diluruskan. Dan hal yang demikian termasuk di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepadanya melalui gurunya berupa perhatian. Bi'tina'i syekh bih. Naam, ini merupakan nikmat dari Allah, Ferry. Kenapa? Punya guru itu nikmat. Kalau tidak memiliki guru, bagaimana kita akan mengenal Rabb kita? Kalau tidak ada murabbi, bagaimana kita akan mengenal Rabb? Bagaimana akan mengenal Rabbi? Kalau kita nggak ada guru kita, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Sehingga apapun sikap syekh terhadap kita, baik bimbingan dan juga baik teguran yang mungkin agak keras, agak tegas, nah itu kita jadikan sebagai satu nikmat dari Allah. Alhamdulillah masih ada yang mau mengarahkan Ferry.
Waktu kecil disuruh mandi sama ibu, pasti kan? Kalau nggak mau mandi, ya mungkin cepetan dimarah, ditegur sama ibu. Kita bersyukur, berterima kasih. Karena kalau ibu nggak keras, mungkin kita nggak mandi-mandi ini ya. Nah, lanjut Ferry. Karena yang demikian tadi itu lebih menenteramkan bagi hati gurunya. Am yadulil qalbi syekh, lebih Dan lebih menenangkan hati tepat syekh. di dalam memperhatikan kepentingannya. Selesai bab ini? Belum, Ustaz. Ada lagi? Apabila gurunya memberikan arahan di dalam adabnya atau kekurang sopanannya yang telah ia ketahui, maka janganlah ia merasa seakan-akan lebih tahu akan dirinya atau lalai dari kesalahannya. Iya. Akan tetapi hendaknya ia berterima kasih kepada gurunya atas petunjuk yang disampaikan kepadanya dan perhatian beliau terhadap urusannya. Gini Fer, dosennya bilang, ini harus selesai bab ini dua pekan ya. Syekh bilang begitu. Ini bab keempat, biasa skripsi itu berapa bab? 5. Apanya? Skripsi 5 bab Sekitar itu. segitu. 5 bab lah ya. Dosen bilang, ini bab kedua metode penelitian atau di bab pertama hendaknya harus selesai dalam waktu 2 pekan. Kata dosen. Jangan kita bantah. Syekh, ente nggak tahu ya, ane punya anak. Syekh, ente nggak tahu ya. Ini kok mahasiswi, ane baru ribut sama suami ane dan ini ada banyak masalah. Ente nggak paham nggak sih? Jangan beranggapan demikian. Jadi apapun yang Syekh berikan anjuran kepada kita, mengingatkan kita, menegarkan kita, hendaknya kita jadikan semua perhatian tersebut sebagai satu nikmat dari Allah dan kita harus bersyukur diberikan nikmat yang demikian. Karena untung Syekh memberikan waktu, kalau nggak ya main-main jadinya kan. Dulu ada mahasiswi nggak sama motor sama nanti, dia beda fakultas. Yang udah 2 tahun skripsi nggak kelar-kelar. Akhirnya mondok di kami, kita kasih tugas gini-gini. Kita tuh guru keras banget tuh. Kita keraskan banget dan Masya Allah emang kadang-kadang anaknya mahasiswanya mudian emang kan. Akhirnya kita tegur gini. Anda bilang juga ke seniornya, tolong ingetin dia. Apa yang kita arahkan itu karena kita sayang ke dia. Hendaknya dia bersyukur, masih ada orang yang mau negur, masih mau ngontrol dia. Makanya Anda sering juga tanya, Ferry kapan sidang? Nggak tahu nih. Ente kayaknya sidang nanti bakal waktu ada yang ngajak ta'aruf kayaknya. Wah ini harus segera sidang nih. Sidang dulu baru nikah gitu ya. Jangan nikah dulu baru sidang. Tapi ada tuh yang nikah dulu baru sidang. Siapa itu? Teman ente. Diajak nikah sama Hafizah ya. Masya Allah itu. Baik, Bapak hendaknya kita bersyukur Syekh mau memperhatikan kita. Jadi buat mahasiswa-mahasiswi yang dikejar-kejar oleh dosen, bukan lagi mahasiswa kejar dospemnya yang ngejar mahasiswanya. Jangan merasa sedih, jangan merasa takut dikejar-kejar dosen gitu. Jangan merasa apaan sih nih dosen kok maksa-maksa banget. Hendaknya bersyukur karena masih ada yang memperhatikan. Sekarang kita masuk ke adab ke-7. Ini masih ada satu bagian terakhir, Ustaz. Oh boleh, silakan. Boleh. Apabila ia memiliki alasan yang tepat tentang kesalahan-kesalahannya. Nah, yang tadi merasa benar. Nggak tahu ya, nih saya punya masalah keluarga loh. Kok kejar-kejar saya? Dan memberitahu kepadanya lebih membawa maslahat, maka tidak mengapa ia menjelaskan alasan kesalahannya. Kecuali Syekh, saya mau ngobrol. Dia bilang, Syekh, ini saya punya masalah gini-gini. Suami saya, beliau kerjanya di luar kota. Saya sendiri ngurus anak. Kayaknya saya nggak bisa 2 minggu. Berapa? 3 minggu, Syekh. Karena saya 24 jam ngurus anak. Biasanya kalau malam ada suami, ini suami luar kota. Itu aja ngobrol sama Syekh. Kalau memang membawa maslahat. Dan lihat juga kondisi Syekh. Syekh udah makan belum? Kalau Syekh belum makan dalam keadaan ngantuk, jangan dulu diajak ngobrol. Lihat kapan momen yang tepat ngobrolnya. Poin ke-7, adab ke-7. Tadi adab pertama apa? Sabar terhadap sikap tegas Syekh. Adab kedua, hendaknya kita bersyukur atas perhatian dan teguran Syekh. Yang ketiga sekarang. Ke-7 kalau di urutan kitab ya. Hendaknya ia tidak menemui gurunya di selain majelis umum kecuali dengan izinnya. Baik gurunya sedang sendiri atau sedang bersama orang lain. Jadi Ferry, majelis umum di sini yakni di jadwal majelisnya. Misalnya jadwal majelis pagi, ini ada majelis kitab Sahih Bukhari nih, kita ketemuin guru kita di situ duduk sebagai murid. Kemudian nih malam ada majelis lagi nih, majelis Sahih Muslim, duduk kita di situ. Tapi di luar itu, kalau kita ingin ketemu guru, hendaknya dengan izin. Syekh, kapan ada waktu? Saya mau ngobrol gini-gini. Sebisa mungkin kita atur waktu itu, kita lihat Syekh biasa makannya kapan. Jadi biar Syekh selesai makan dulu. Syekh biasanya waktunya kosongnya kapan. Jangan kita yang ngatur waktu, tapi tanya Syekh kapan ada waktu. Lanjutkan Ferry. Hendaknya ia menemui gurunya dalam keadaan yang sempurna, yaitu bersih badan dan pakaiannya. Dan sebelum itu hendaknya ia memotong kuku, memotong rambut, dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Apalagi
kalau yang ia tuju adalah majelis ilmu. Karena sesungguhnya itu adalah majelis zikir dan perkumpulan manusia dalam rangka ibadah. Iya, jadi Ferry di situ secara umum, secara khusus menemui syekhnya. Ketika dia hendak menemui syekhnya, hendaknya dalam penampilan yang bagus, memakai baju yang bagus, hendaknya dia berwuduk terlebih dahulu karena dia akan hadir di majelis ilmu. Kemudian hendaknya dia memotong kukunya, memotong rambutnya dan mengamalkan sunnah, yakni memotong memotong kumisnya dengan bau yang enak, memakai parfum. Dia mandi dulu sebelumnya, kemudian dia berwudu. Kenapa? Karena dia akan menuntut ilmu, dia akan duduk di majelis syekhnya. Yang majelis ilmu itu merupakan majelis zikir, berkumpulnya manusia di situ untuk beribadah. Karena menuntut ilmu juga ibadah. Di sini kita mengajarkan ilmu seperti ini ibadah, dan juga sahabat pecinta Islam Indonesia, Sinyal Islam Indonesia, sahabat kami pecinta Sinyal Islam itu, pecinta Islam mulu nih dari tadi. Semuanya kita pecinta Islam. Semuanya kita pecinta Islam itu umum. Pecinta Sinyal Islam Indonesia itu khusus. Mudah-mudahan pecinta Sinyal Islam Indonesia selalu dalam keadaan menuntut ilmu baik secara offline ataupun secara online seperti sekarang ini. Jadi ketika menemui syekh hendaknya kita memakai pakaian yang bagus. Sebelumnya kalau kita bisa mandi aja dulu. Tapi ada teman Anda masuk kampus nggak mandi, Anda bingung tuh. Berangkat kampus nggak mandi dia. Alasannya nggak bau kata dia. Anda nggak bisa kalau nggak mandi, nggak seger kayaknya gitu kan. Dia bangun tahajud, kemudian ini modalnya wudhu doang tuh. Mau wudhunya agak setelah wudhu, sebelum wudhu dia basahinnya agak banyak memang sampai ke sini gitu kan. Cuma nggak mandi. Berangkat ke kampus nggak mandi, habis sholat subuh zikir sarapan sebentar berangkat. Anda nggak bisa kayak gitu. Jadi mandi dulu, kemudian berwudu dan pakai pakaian terbaik. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian warna putih. Warna putih juga kesukaan Rasulullah. Kalau bisa pakai gamis. Usah pakai batik, boleh, nggak apa-apa. Naam, yang sesuai dengan lingkungan kita tentunya lebih baik. Mau pakai gamis, dapat 2 kebaikan. Dapat 2 kebaikan, yang pertama disukai oleh Rasulullah, yang kedua lingkungan kita juga udah nggak aneh lagi dengan gamis gitu kan. Kalau Anda Ustaz Fadil kenapa pakai gamis mulu? Enak, nggak mikirin celana, tinggal lep aja gitu. Nggak mikirin celananya lagi, cuma mikir makan celana untuk di dalam gamis. Naam. Babaan tuh. Hendaknya dia potong kuku, dia bersihkan kumisnya, dia potong kumisnya, kemudian dia perbaiki rambutnya dengan acak-acakan di situ. Ustaz, kalau rambut gondrong ya, kalau mau gondrong ala Rasulullah yang sesuai sunnah, sebahu boleh, nggak apa-apa. Tapi kan tetap rapi ya gondrongnya. Rapi, gondrongnya gondrong rapi gitu. Nah, hendaknya menemui gurunya dalam keadaan yang rapi, bersih, wangi, baik secara majelis umum ataupun secara majelis khusus hanya dia dengan gurunya saja. Bang Anduf ya. Adab ke-7 ada banyak bagian yang menarik ya Ustaz ya. Adab ke-7 bagaimana bertemu dengan syekh ya. Ada banyak kisah menarik yang insya Allah akan kita sambung bahasannya dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan khairan. Kita ambil kesimpulan. Adab kelima tadi bagaimana kita bersabar terhadap syekh dan kita bersyukur syekh memperhatikan kita, menegur kita, ini merupakan nikmat dari Allah. Yang kelima, yakni bagaimana kita bersyukur, berterima kasih kepada syekh, masih mau membimbing kita, masih mau menegur kita walaupun dengan cara tegas saat kita salah. Dan yang kita jadikan semua itu sebagai nikmat Allah juga. Yang ketujuh, nah ini masuk ke bab khusus banget nih. Bagaimana cara kita bertemu dengan syekh. Ini luar biasa. Hatta bab bertemu dengan syekh pun ada adabnya, nggak sembarangan ketemu. Mudah-mudahan Ferry, kita bisa mengamalkan semua adab ini, kita bisa merendahkan diri kita di hadapan para orang-orang alim ketika menuntut ilmu, karena nanti insya Allah ketika kita memiliki ilmu, Allah akan meninggikan derajat kita dan orang-orang akan menggali ilmu dari kita. Apa kata yang Ibnu Abbas tadi? Zalaltu taliban. Di adab kelima tadi. Aku menghinakan diriku sebagai penuntut ilmu, maka akhirnya aku mendapatkan kemuliaan dari apa yang aku cari. Nah, ini closing kita hari ini ya. Aku menghinakan diriku ketika menuntut ilmu, kemudian aku mendapat kemuliaan.